Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dautur Hakim. Saya merupakan salah satu penerima manfaat dari Kartu Prakerja. Dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait dengan uji keterampilan saya selama mengikuti pelatihan ahli kesehatan keselamatan kerja umum secara daring. Dan pelatihan ini difasilitasi oleh ILC Training Service. Adapun investigasi kecelakaan kerja yang saya pilih adalah kasus 2 dengan kejadian kesetrum 2 pekerja bangunan tewas. 2 orang pekerja bangunan tewas kesetrum saat sedang bekerja memindahkan batu bata di bangunan lantai 2. Untuk selengkapnya dapat dibaca dan diakses melalui link website yang tertera pada slide PPT. Apa fakta yang dapat kita temukan dalam kasus tersebut? Jadi, pada tanggal 17 Maret tahun 2011 pada hari Kamis, pada dini hari pagi di Jalan HM Bahrun Purwokerto Wetan, Kabupaten Banyumas, itu terdapat kronologis kecelakaan kerja di mana ada 2 pekerja yang bernama Suwarno dan Tasiran, usia 35 tahun, warga Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Kembaran ditemukan tewas di gedung yang terletak di Jalan HM Bahrun Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan adanya lalai letak kabel listrik PLN yang tidak strategis, posisi kawat yang rendah sehingga kepala korban langsung mengenai kawat tersebut. Adapun identitas dari korban tersebut yaitu ada 2 pekerja yang bernama Suwarno dan Tasiran dengan usia 35 tahun, adanya cedera sengatan listrik dan terdapat kerugian dari kasus tersebut yaitu dari manusianya sendiri terdapat 2 korban, kemudian dari aset yaitu terjadinya kerusakan kabel area bangunan. Apa akibat kecelakaan kerja? Nah, kecelakaan kerja ini diakibatkan karena adanya kelalaian dari pekerja terhadap letak kabel listrik, di mana letak kabel listrik yang tidak strategis kemudian menyebabkan posisi kawat yang rendah sehingga pekerja itu tidak sengaja kepala korban itu langsung mengenai kawat tersebut dan terjadinya kecelakaan kerja. Apa saja faktor yang menyebabkan adanya kecelakaan kerja? Jadi ada 3 yang sudah saya analisis. Yang pertama adalah tindakan tidak aman, di mana dalam kasus tersebut tidak diketahui secara pasti apakah ada SOP yang jelas terkait dengan pengerjaan bangunan. Dalam hal ini lalai letak kabel listrik. Kemudian pengurus juga tidak ada memastikan bahwa sebelum dilakukannya proyek itu apakah ada surat izin kerja dan juga apakah sudah memenuhi standar dari K3-nya itu sendiri. Kemudian kondisi tidak aman. Nah, jelas bahwa memindahkan batu bata di area kabel listrik yang rendah itu dapat menyebabkan suatu kecelakaan tentang aliran listrik. Dan apalagi pengerjaan dari pekerja ini dilakukan di bangunan di lantai 2. Kemudian juga tidak disebutkan bahwa si pekerja itu tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap seperti itu. Dan ketiga ada faktor personal. Faktor personal ini adalah faktor yang berkaitan dengan seseorang. Nah, korban lalai terhadap letak kabel listrik area bangunan. Nah, dalam hal ini pekerja kurang aware terhadap dirinya sendiri dalam memakai alat pelindung diri, kemudian juga kurang mengetahui apakah di sekelilingnya itu terdapat potensi bahaya yang sangat mengancam dalam melakukan pekerjaan. Pasal atau aturan apa saja yang dilanggar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sebenarnya banyak sekali, namun ada beberapa poin yang saya temukan, yaitu pada pasal 3 ayat 1 poin F tentang syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja. Dalam hal ini pengurus itu dalam kasus tidak dijelaskan secara rinci apakah pekerja sudah menggunakan APD atau belum. Kemudian poin E, memberi pertolongan pada kecelakaan, di mana dalam kasus juga tidak dijelaskan
setelah korban itu terjadi, apakah ada tata laksana selanjutnya terkait dengan bagaimana P3K-nya. Kemudian poin N, mengamankan dan memperlancar pengangkutan barang. Seharusnya dalam pekerjaan seperti mengangkut barang, dalam hal ini menata batu bata, memindahkan batu bata ataupun membongkar barang, itu juga harus dijamin keselamatannya. Dan juga ada poin Q, yaitu mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Ini juga dilanggar karena jelas sudah terjadi kecelakaan kerja berkaitan tentang aliran listrik. Yang nomor 2 ada pasal 9 ayat 1, yaitu pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga pekerja baru tentang alat-alat perlindungan diri ataupun tenaga kerja yang bersangkutan. Jadi seharusnya pada kasus tersebut dijelaskan, pengurus itu harus menjelaskan apa saja alat pelindung diri yang harus digunakan dan bagaimana cara penggunaannya dari setiap elemen-elemen APD yang harus dipakai. Selanjutnya ada pasal 12B, yaitu dengan perundang-undangan tentang kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai alat-alat pelindungan diri yang diwajibkan. Kemudian pasal 14C, yaitu pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Jadi pada pasal 14C ini dapat diketahui pada kasus itu tidak ada penjelasan apakah saat proyek itu sudah disediakan alat pelindung diri. Nah, seharusnya saat melakukan sebuah pembangunan proyek itu harus dipastikan bahwa pekerja itu harus memakai alat-alat pelindung diri yang itu sudah disediakan oleh pengurus di bawah pimpinannya, seperti itu. Apa saja rekomendasi dan saran pencegahan kecelakaan kerja? Jadi berdasarkan hierarki pengendalian bahaya K3 itu kita dapat merekomendasikan yang pertama yaitu pada tingkatan rekayasa engineering, yaitu dimana dapat dilakukan perbaikan pada kabel listrik. Nah, pada kasus diketahui bahwa di bangunan itu terdapat kabel listrik yang posisinya tidak strategis, kawat itu rendah posisinya, dan ini menjadi potensi dapat membahayakan pekerja untuk menjadi kecelakaan kerja, seperti itu. Mungkin dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Kabel-kabel itu dikondisikan sesuai dengan posisi yang strategis, sehingga ini dapat meminimalkan kecelakaan kerja. Kemudian ada level administratif, di mana seharusnya diberlakukan suatu SOP atau panduan pada pekerja, dan juga dilengkapi dengan adanya petunjuk-petunjuk ataupun rambu-rambu bahaya, seperti dengan posisi pekerja dekat aliran listrik, harusnya diberikan suatu rambu-rambu ataupun petunjuk tentang bahaya tegangan listrik, dan itu menjadi suatu petunjuk bagi pekerja yang harus berhati-hati di lingkungan tersebut. Kemudian level yang ketiga adalah penggunaan APD atau alat pelindung diri. Jelas, pada kasus tidak diketahui secara pasti korban itu menggunakan APD secara memadai atau tidak. Seharusnya hal ini sudah dipastikan oleh pihak pengurus di bawah kepemimpinannya bahwa setiap pekerja itu harus menggunakan alat pelindung diri seperti safety helmet. Jadi setiap pekerja itu menggunakan helm. Nah, helm itu bisa menjadi melindungi diri dari mungkin runtuhan ataupun robohan, sekalipun adanya ini seperti kasus-kasus kabel-kabel listrik yang mengenai bagian kepala. Kemudian ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini harus digunakan oleh pekerja. Karena apa? Untuk melindungi bagian tangan. Dan ini pun
dapat menghindari diri dari beberapa kontak fisik dengan lingkungan yang tidak sehat ataupun yang berbahaya. Kemudian ada juga alat pelindung yang lainnya, seperti ada kacamata, kemudian masker, kemudian baju pelindung yang lengkap, sepatu itu harus dipenuhi dan diwajibkan untuk semua pekerja menggunakan APD. Dan seharusnya ini menjadi suatu hal yang terbiasa di tempat kerja. Meskipun melakukan hal yang kebiasaan itu sangatlah sulit, itu perlu dilakukan pemaksaan dari semua pekerja untuk mencoba dan terus menggunakan agar ini menjadi suatu kebiasaan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila selama pemaparan ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.